Shalom, halo Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Yang pasti luar biasa. Masih di GBI Ensemble, yang pasti di rumah saja or stay at home. Bersama saya Revina Silain, salah satu seorang pelayan Tuhan yang berada di Gereja GBI Ensemble Cabang Jakarta Timur. Kali ini saya ingin membagikan satu renungan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 2 dan 3. Saya bacakan ya. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Haleluya. Saya berikan judul renungan pada hari ini adalah perubahan diri kita, atau perubahan diri kita akan kasih kita kepada Tuhan, kasih kepada Kristus. Saudaraku, di sini dikatakan dalam firman Tuhan di 1 Petrus 4 ayat 2 dan 3 ini, Tuhan mengingatkan lagi kita dengan sisa waktu kita. Jika kita masih mempunyai sisa waktu atau sisa dalam hidup kita, Tuhan mau kita pergunakan dengan sebaik mungkin, saudaraku. Apapun itu latar belakangmu, apapun itu profesimu, apapun itu pekerjaanmu, apapun itu pelayananmu, dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah. Bukan lagi mengikuti kehendak manusia. Karena di sini juga diingatkan di ayat 3. 1 Petrus 4 ayat 3, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang mungkin kita merasa apa yang sudah boleh Tuhan percayakan dalam pekerjaan, pelayanan, panggilan kita, kita sudah merasa kita sudah melakukan yang betul, yang baik, tapi belum tentu benar di mata Tuhan. Dan di sini kita masing-masing diingatkan dalam renungan ini, apa yang menjadi kehendak Allah, yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Yang pasti Tuhan mau kita tidak mengikuti keinginan daging. Kita harus menyalipkan keinginan daging kita, hawa nafsu kita. Saya teringat di 1 Petrus 2 ayat 1, Yesus Kristus batu penjuru, judul perikopnya. Saya ambil di ayat 1-nya. 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan ayat yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Yang ketiga, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kita ini adalah anak-anak yang sudah mengecap kebaikan Tuhan tentunya. Yang satu hal yang boleh kita ingat dan mutlak, yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus, di mana Dia berkorban dengan pengorbanannya, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Satu hal yang kita kecap akan kebaikan Tuhan yang tidak bisa kita lupakan, saudara-saudaraku. Untuk itu Tuhan meminta kita di sisa hidup kita, kata 1 Petrus 4 tadi ayat 2, di sisa hidup kita lakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi kalau di 2 ayat ini mengingatkan kita dalam perintah Tuhan, di mana Tuhan mau kita melakukan kehendak Tuhan, bukan lagi kehendak manusia, bukan lagi kehendak daging kita. Apapun latar belakangmu, apapun profesimu, seorang pimpinan kah kau, seorang pekerja kah kau, seorang kontraktor kah kau, seorang pelayan Tuhan kah kau, bahkan seorang penginjil pun kan kau, lakukan lagi dengan sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena perubahan diri yang Tuhan mau akhir-akhir ini di sisa hidup kita, yaitu fokus kepada kehendak Tuhan, saudaraku. Seperti yang baru-baru ini kita rasakan, Tuhan mengizinkan adanya penyakit atau salah satu virus COVID-19 yang sangat signifikan sekali, berdampak luar biasa bagi negara-negara yang terkena virus ini. Dan kita melihat dan semakin menghargai waktu yang ada, waktu sisa yang ada, yang kita tidak tahu, yang kita tidak tahu sampai kapan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Jadi yang pasti di sini Tuhan menginginkan perubahan diri kita, yang bukan lagi mengikuti kehendak daging, hawa nafsu, tapi mengikuti kehendak Allah itu sendiri. Dan saya catat ada beberapa poin, 4 poin. Dalam perubahan diri kita harus mengetahui perintah Tuhan untuk hidup kita. Apa sih yang menjadi perintah Tuhan untuk kita berubah dalam perubahan diri kita? Saya catat di sini yang pertama, Tuhan memberikan waktu, kesempatan di sisa waktu hidup kita. Tadi di 2A-nya, di mana diri kita terdapat sebenarnya tubuh, jiwa, dan roh, saudaraku. Tubuh, jiwa, dan roh bicara kehendak bebas kita dengan kehendak Tuhan. Mana yang mau kita prioritaskan? Apakah kehendak bebas kita atau kehendak Tuhan? Tapi yang pasti Tuhan meminta tadi dan memerintahkan kita mengikuti kehendak Allah, bukan kehendak bebas. Kehendak Allah sudah pasti benar dan sudah pasti baik untuk kita. Kehendak bebas yang pasti bukan kehendak Allah. Itu kehendak kita sendiri. Poin yang pertama. Poin yang kedua, saya catat di sini. Lakukan sungguh-sungguh kehendak Allah itu. Saya ambil dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan 3. Kita baca sama-sama ya. Saya bukakan Roma 12 ayat 1 sampai dengan 3. Persembahan yang benar, judul perikopnya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu masing-masing, kepada kamu masing-masing. Haleluya. Yang menjadi kehendak Allah itu dikatakan di dalam Roma 12, di mana ayat 1 dan 2 dikatakan yang menjadi kehendak Allah yaitu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan sama Tuhan. Dan itu ibadahmu yang sejati. Ya, tolak ukur bukan karena kita melayani Tuhan sudah lama, atau fungsi kita di gereja sebagai apa, atau pengkhotbah kah kita, atau tim praise and worship kah kita, atau mungkin usher kah kita, atau penginjil kah kita, atau kita sudah merasa kita seorang pimpinan yang cukup baik kepada karyawan kita. Kita merasa seorang kontraktor yang kita merasa wah saya sudah menjalankan dengan baik. Itu tidak menjadi jaminan, saudara. Apakah engkau sudah mempersembahkan yang baik dan kudus, yang benar? Baik belum tentu benar yang pasti. Apakah engkau sudah mempersembahkan persembahan daripada apa yang ada pada dirimu, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, baik dalam pelayananmu, tugasmu, caramu memimpin, caramu mengolah apa yang Tuhan sudah boleh berikan kepadamu, berkat-berkat Tuhan. Apakah sudah benar? Apakah sudah berkenan di hadapan Allah? Itulah yang menjadi kehendak Allah, salah satunya. Dan dikatakan lagi di ayat 2, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pembaharuan akal budi kita, pikiran kita, perasaan kita, hati kita, Tuhan minta kita harus dibaharui oleh firman yang pasti, oleh tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Karena tanpa firman, pembaharuan akal budi kita tidak akan pernah bisa berubah, saudara. Dan yang main biasanya kalau di luar dari firman hanya logika saja. Tapi kalau melalui firman Tuhan, segala sesuatu pembaharuan akal budi kita diubahkan oleh Tuhan. Dan itu yang bisa membuat kita berpikir membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik dan mana yang tidak baik, yang bukan kehendak Allah. Apapun itu, dalam panggilanmu, posisimu, pelayananmu, pekerjaanmu,
Tuhan membutuhkan kita dalam perubahan diri kita yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga dikatakan di Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Kita pun juga harus merubah diri kita dalam pelayanan, tugas pekerjaan, hidup kita sehari-hari juga. Jangan terlalu memikirkan bahkan menggapai hal-hal yang di luar dari kemampuan kita, saudara. Karena bukan berarti Tuhan juga tidak mampu untuk memberikan itu atau mengizinkan itu. Tapi Tuhan juga mau kita mengikuti anugerah kasih karunia yang Tuhan boleh berikan dalam hidup kita. Jika kita sudah diberikan itu dalam hidup kita, panggilan kita, pekerjaan kita, pada diri kita, Tuhan mau kita lebih lagi melakukan kehendak Tuhan dengan tidak terlalu memikirkan perkara yang bahkan mungkin hal-hal yang di luar dari kemampuanmu. Justru Tuhan juga mau kita berpikir sedemikian rupa untuk kita bisa menguasai iman percaya kita, bahkan bisa kita menguasai diri pribadi kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan itu adalah suatu karunia yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi lakukan kehendak Tuhan. Di poin yang kedua, lakukan kehendak Tuhan sesuai dengan persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Dan Tuhan juga mau kita merubah segala sesuatu dari akal budi kita, pembaharuan akal budi kita menurut kehendak Allah yang baik. Apa yang harus dirubah dalam pola pikiran kita, dalam diri kita, hidup kita, pribadi kita lepas pribadi, yang boleh kita rubah, yang di luar dari kehendak Allah harus dirubah. Dan itu tidak menjadi satu jaminan siapa engkau, latar belakangmu siapa. Itu tidak menjadi satu jaminan jika memang kita belum melakukan kehendak Allah. Rubahlah dengan baik dan benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga saya catat di sini poinnya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus bagi kamu. Dan jangan melakukan hal yang sia-sia yang tidak mengenal Allah. Seperti kata Hosea 6 ayat 3a. Hosea 6 ayat 3a, jangan melakukan hal-hal yang sia-sia yang tidak mengenal Allah. Jadi di sini mengucap syukur dan jangan melakukan hal yang sia-sia. Di poin yang ketiga saya catat, sudah mengucap syukurkah kita? Apakah dalam hari-hari ini apa yang Tuhan izinkan terjadi seperti saat ini, virus COVID-19 boleh Tuhan izinkan terjadi? Mampukah kita mengucap syukur dalam segala keadaan kita, dalam segala kekurangan kita? Ya, sebagian mungkin dari kita berpikir, aduh, usaha saya, pemasukan saya berkurang, susah, sepertinya sulit Tuhan. Mengucap syukurkah kita atau kita bersungut-sungut, saudara? Itu yang Tuhan mau kita ubah. Karena Tuhan bilang, bersukacitalah dalam segala pengharapan. Bersabarlah dalam kesesakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Itu makanya kita belajar mengucap syukur, kata 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau Yesus ada di kita, ada di dalam hidup kita, ada di dalam pribadi kita, ada di dalam diri kita, pasti kita mampu mengucap syukur dalam apapun yang Tuhan izinkan, yang Tuhan boleh izinkan terjadi akhir-akhir ini, belakangan ini. Bersungut-sungut kita juga tidak bisa melakukan apa-apa, saudaraku. Yang ada makin membuat hati kita tidak semangat, sedih,
atau seperti tidak berpengharapan, khawatir, yang Tuhan mau mengucap syukurlah. Dan jangan melakukan hal yang sia-sia, yang tidak mengenal Allah. Misalnya pemasukan kita lagi berkurang, atau berkat kita lagi berkurang dalam pekerjaan. Tuhan mau kita tetap melakukan hal yang positif. Jangan melakukan hal yang tidak-tidak, yang tidak patut, bahkan yang negatif, bahkan yang merugikan diri kita sendiri. Tuhan mengingatkan kita, jangan lakukan hal yang sia-sia seperti kita tidak mengenal Allah. Marilah kita mengenal Allah dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan itu siapa. Yesus kita adalah Yesus penyedia, Jehovah Jireh. Dia adalah sumber kita. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut oleh situasi kondisi apapun. Mungkin saudara berpikir, Ibu Serefina gampang berkata seperti itu, karena Ibu Serefina tidak merasakan posisi seperti saya. Saudaraku, Tuhan izinkan dalam kondisi posisi keadaan kita hari-hari ini, saat-saat ini untuk membuat kita semakin belajar berpengharapan lebih lagi kepada Tuhan. Karena di balik kekurangan, kelemahan, ketidaksanggupan kita, kuasa Tuhan bekerja. Cara Tuhan luar biasa. Lebih dari yang kita minta, kita pikirkan, kita doakan, Dia sanggup memberikannya, saudaraku. Namun bagaimana sikap hati kita saat ini? Apakah engkau sungguh-sungguh mengucap syukur? Tetap percaya, melakukan hal-hal yang baik, yang bukan sia-sia, dan sungguh-sungguh percaya dengan imanmu. Jika kita mengenal Tuhan kita, yang pasti Tuhan kita dahsyat, luar biasa, dengan kebaikannya yang sangat besar sekali bagi setiap anak-anak Tuhan. Yang keempat, poin yang keempat di sini saya catat, jangan hidup sama dengan dunia, tapi hiduplah selaku anak Tuhan, karena kita adalah anak-anak pilihan. Wow, kita ini anak-anak pilihan, umat yang dipilih. Karena di dalam 1 Petrus 2 ayat 10 dikatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 1 Petrus 2 ayat 10. Kita ini umat pilihan Allah, anak-anaknya Tuhan. Jadi kita diminta untuk tidak lagi hidup seperti dunia, anak-anak dunia yang tidak di jalannya Tuhan. Untuk itu kita harus sungguh-sungguh, saudaraku. Dikatakan di Yesaya 41 ayat 1, saya bacakan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum pada bangsa-bangsa. Di Yohanes 1 ayat 12 juga saya bacakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu mereka yang percaya dalam namanya. Kita punya kuasa. Kita punya kuasa. Jika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah yang percaya, yaitu sungguh-sungguh berdoa, meminta kepada Tuhan. Karena dikatakan doa orang benar jika dengan yakin dan percaya, sangat besar kuasanya, saudara. Apapun yang menjadi kebutuhanmu, perubahan dalam hidupmu, kondisimu, pergumulan hidupmu, yang Tuhan cuma minta sungguh-sungguh hidup seperti anak-anak Tuhan, karena kita adalah umat pilihannya Tuhan. Dan kita diberikan kuasa sebagai anak Tuhan dalam doa kita, dalam permohonan kita. Makanya hidup tetap dalam kehendak-Nya Tuhan. Rubahlah apa yang menjadi saat ini sungut-sungutmu, apa yang menjadi saat ini kekhawatiranmu, apa yang saat ini menjadi tolak ukurmu, yang kau pandang hanya sebatas apa yang ada di hadapanmu, di depanmu. Ubah, karena bukan itu yang menentukan hidupmu, kondisimu saat ini. Tapi ada Tuhan. Dia adalah Allah yang berkuasa. Tuhan Jehovah Jireh kita, penyedia kita. Allah yang memberikan kuasa bagi anak-anaknya. Allah yang mengasihi anak-anaknya. Jadi mengucap syukurlah, saudaraku. Kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat.
Untuk itu saya mengajak semua anak-anak Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita sama-sama merubah apa yang Tuhan mau hari-hari ini di sisa hidup kita, untuk melakukan kehendak Tuhan lebih lagi. Bukan kehendak daging kita, bukan kehendak manusia kita, bukan kehendak apa yang menjadi pikiran kita. Jangan sibuk dengan keinginan pribadi kita, keinginan manusia kita, tapi sibuklah dengan apa yang Tuhan mau hari-hari ini di sisa hidup kita. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak pilihan Tuhan, imamat Tuhan, bangsa yang Tuhan pilih. Untuk itu saya mengingatkan kembali, mari kita merubah diri kita, karena kita mengasihi Tuhan, dan Dia sudah lebih dulu mengasihi kita, mengangkat kita, menjadikan kita hamba kebenaran, hambanya Tuhan, mengangkat kita yang tadinya hidup di dalam gelap menjadi terang, mengangkat kita menjadi anak-anaknya Allah, ahli warisnya Allah yang memerdekakan kita. Jadi rubahlah diri masing-masing di antara kita, Bapak Ibu. Fokus kepada Tuhan, tujuan kepada Tuhan, hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang mendengarkan renungan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang ajaib, Allah Bapa yang kekal, terima kasih Allah yang berkuasa atas kami. Terima kasih untuk renungan hari ini yang boleh kami bacakan bersama-sama Tuhan, sebagian kecil dari firman-Mu Tuhan yang terdapat dari 1 Petrus 4 Tuhan ayat 2 sampai dengan 3, di mana Engkau Tuhan mengingatkan kami untuk kami melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Tuhan, persiapkan kami, mampukan kami untuk berjalan bersama dengan Engkau sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hari-hari yang kami lalui adalah semakin hari-hari yang jahat Tuhan. Kuatkan kami, mampukan kami untuk kami mengikuti apa yang Kau mau, bukan hanya karena keinginan daging kami, keinginan manusia kami, keinginan pikiran kami Tuhan. Fokuskan kami Bapa, buat kami bisa melakukannya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah tubuh jiwa roh kami Tuhan dikuasai oleh Roh Kudus, agar kami mampu melakukan kehendak-Mu dan mengucap syukur dengan apapun Bapa dalam segala situasi kondisi kami. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk melakukan hal-hal yang benar, yang positif, yang Tuhan perintahkan kepada kami. Di dalam nama Yesus, berkati semua Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sudah mendengarkan firman ini Tuhan, dimanapun mereka berada Bapa. Tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Sekian renungan dari saya Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sampai berjumpa kembali dengan saya, Serevina Silayan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.